Motif penyerangan terhadap rombongan Kiai NU di Karawang, Jawa Barat hingga kini belum terungkap. Penyerangan dilakukan sekelompok massa tak dikenal saat rombongan dalam perjalanan untuk menghadiri acara di Rengas Dengklok, Karawang. Untuk membahasnya kami sudah bersama dengan Ketua Tanfiziah PCNU Karawang, Kiai Haji Deden Permana. Assalamualaikum Pak Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Indra. Baik, Pak Deden, kami pertama ingin mengetahui kabar terakhir kondisi dari Kiai Ihsan dan juga Au Ulumuddin ya, anggota Banser. Bagaimana sejauh ini kondisinya Pak setelah terjadi pengeroyokan waktu itu? Setelah pengeroyokan, hari ini kondisi Kiai Ihsan, alhamdulillah memar-memarnya sudah tidak nampak. Tapi kalau anggota Banser, karena memang dianiaya oleh ratusan orang, kita bisa kebayang bahwa masih terdapat luka-luka memar yang cukup, sekalipun tidak di rumah sakit. Baik, Pak Deden sendiri sejauh ini sudah menerima kabar apa saja dari kepolisian Pak? Karena sebenarnya pada hari ini kami juga menghubungi dari pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian menyatakan biarkan kami bekerja terlebih dahulu untuk mengusut ini. Tapi kalau mungkin Anda sudah mendapatkan informasi, bagaimana perkembangan dari pengusutan kasus ini Pak? Eh, dengan cepat kita melakukan koordinasi pada malam kedua setelah kejadian itu, tepatnya malam Senin, kita silaturahim dengan Polres. Waktu itu kita membawa 200 banser dari Karawang, Bekasi, dan Purwakarta mempertanyakan, karena waktu itu sudah 1 kali 24 jam. Dan kami hitung sampai hari ini nyaris jam 21 yang akan datang malam ini itu sudah 3 kali 24 jam. Pihak kepolisian baru mempetakan tentang gelar perkara. Kami berharap bahwa ini tidak bisa dilama-lama, sekalipun jawabannya masih tetap sama seperti Mas Indra, bahwa biarkan kami bekerja. Ini juga menjadi presiden buat saya, karena video yang viral itu sudah ada, foto-fotonya sudah terlihat jelas. Kenapa kemudian tidak cepat untuk melakukan penangkapan? Begitu Mas Indra. Iya, baik Pak. Kalau kita sama-sama lihat tadi disinggung soal video dan sama-sama kita sekarang sedang melihat bersama juga ada video ini yang beredar begitu Pak ya. Kemungkinan ini masa ini dari mana Pak orang tadi kenal ini? Kalau kita lihat kan beberapa terlihat juga memakai sarung, peci dan kemudian berteriak-teriak di situ. Apakah ini adalah persoalan personal atau bagaimana Pak? Sekilas melihat video yang ada kan pasti akan dilihat terus oleh teman-teman NU begitu Pak ya? Ya, kalau saya melihat ini murni tindakan pidana dari segelombolan kelompok barbar ya, yang dilakukan oleh kepada Kiai NU ya, Kiai Ihsan Badawi dengan satu banser itu. Jadi saya melihat bahwa banyak indikasi kuat pelaku ini, gerombongan ini dari Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Sebelumnya memang tidak pernah terjadi ada Pak ya, artinya mungkin bersih tegang, berdebat dan lain sebagainya memang tidak pernah ada sebelumnya ini. Sebelumnya tidak ada, Pak. Sebelumnya Sama sekali tidak ada ya. indikasi-indikasi provokasi terkait kejadian malam Ahad kemarin itu. Baik. Kalau menurut keterangan, saya yakin Pak Deden sudah berbincang dengan Kiai Ihsan, berbincang juga dengan atau menanyai juga ke Au Ulumuddin ya, anggota Banser yang menjadi korban yang menjaga Kiai Ihsan begitu. Ada cerita apa Pak sebenarnya Pak? Atau mereka juga sama sekali tidak tahu menahu apa yang terjadi malam itu? Eh, Berdasarkan cerita korban, Pak Kiai Ihsan dan Banser yang bernama Au Maulidin itu, dia secara tiba-tiba dicegat di tengah jalan itu dengan mengatakan bahwasanya begitu cepat
massa memukul mobil yang ditumpangi oleh Kiai Ihsan. Ya. Dan Banser waktu itu berteriak bahwa jangan kepada Kiai Ihsan, biar saya aja. Para Kiai sebenarnya mau keluar, tapi Banser dengan begitu sangat luar biasanya dengan posisi satu orang mencegah Kiai untuk tidak keluar itu. Baik. Jadi Pak, Banser kalau juga tidak tahu bahwa ini kejadiannya apa gitu. Jadi dengan tiba-tiba seperti bagaimana serangan teroris ini, Mas. Ini kan luar biasa ini. Dan ini membuat resah. Ini hampir sama dengan selevel teroris menurut saya. Baik, Pak Deden, kan kalau menurut cerita yang kita lihat juga pengakuan dari anggota Banser ya, yang mengawal Kiai Ihsan Au Ulumuddin begitu, itu kan menyebut ketika masa menanyakan keberadaan Ki Imad. Sebenarnya ada nggak yang bernama atau dipanggil Ki Imad mungkin di pengurus NU di Karawang atau mungkin di Rengas Dengkloknya sendiri? Ada tidak sebenarnya, Pak? Tidak ada. Nama Ki Imad itu di pengurus struktur Nahdlatul Ulama maupun di beberapa MWC, Rengas Dengklok tidak ada yang namanya Kiai Imad. Oke, baik. Terakhir, kan ada himbauan dari Gus Yahya langsung ini Ketua Umum PBNU menghimbau agar seluruh kader NU untuk tetap menahan diri dan menyerahkan ini kepada kepolisian. Tapi untuk memfollow up, pastikan terus bertanya siapa pelakunya dan apa motifnya. Ini kapan Pak akan menagih lagi kepada kepolisian pengungkapan dari kasus ini? Rencananya dalam waktu dekat kapan, Pak? Baik, 3 kali 24 jam terhitung pada pukul 21 malam ini, kami akan mempertanyakan kembali kepada pihak kepolisian terkait sudah sejauh mana proses tindakan Polres dalam mengungkap dan mengusut tuntas kejadian di Rengas Dengklok. Dan juga kami menghimbau kepada para Banser, khususnya yang ada di Kabupaten Karawang, kita akan tetap satu komando apa yang sudah distatementkan oleh Ketua Umum kami, Kiai Yahya Khalil Stakuf. Insya Allah kami akan tetap persuasif dengan pihak kepolisian, hanya kita akan menagih lagi nanti jam pukul 21 malam ini kepada pihak kepolisian agar ini tidak berlarut-larut. Baik. Baik, terima kasih Kiai Haji Deden Permana, Ketua Tanfidziyah PCNU Karawang. Semoga kasus ini segera terungkap dan siapa yang bertanggung jawab mendapatkan hukuman setimpal begitu ya. Terima kasih Kiai atas waktunya di Metro hari ini. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.